Sekolah Tinggi Ilmu Komputer atau STIKOM Muhammadiyah Batam merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi S1 Teknik Informatika dengan kurikulum berbasis robotik teknologi industri dan teknologi kecerdasan buatan. STIKOM Muhammadiyah Batam yang biasa disebut SNB ini dari program studi Teknik Informatika menawarkan berbagai keahlian skill di bidang IT, diantaranya berupa jaringan komputer, pemrograman web, Android mobile, dan robotik. Perkembangan STIKOM Muhammadiyah Batam dari tahun ke tahun telah menjelma menjadi perguruan tinggi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan memposisikan sebagai kampus digitalisasi dengan pola kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan industri. Bahkan, merupakan sebuah perguruan tinggi yang pertama kali di Kepri menerapkan program-program keahlian teknik informatika strata 1 yang telah berakreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berpredikat Baik. Begitu pula dalam meningkatkan skill mahasiswanya, selain mengusung program Link and Match berupa penyelarasan kurikulum bersama sejumlah perusahaan ternama di Kota Batam, juga memperluas jaringan guna meningkatkan eksistensi. Kini STIKOM Muhammadiyah Batam melakukan penjajakan dan memperkuat kerjasama bersama perguruan tinggi di luar negeri, salah satunya perguruan tinggi di Malaysia. Tentunya, hal ini sangat menguntungkan nilai jual bagi skill mahasiswa STIKOM Muhammadiyah Batam itu sendiri. Pasalnya ketika lulus nanti mahasiswa akan mendapatkan 2 ijazah dalam dan luar negeri karena mahasiswa mengikuti perkuliahan di Universitas Malaysia selama 1 semester. Menurut Rektor STIKOM Muhammadiyah Batam Muhammad Iqbal, memasuki tahun 2024 nanti, STIKOM Muhammadiyah akan mengalami perubahan status menjadi sebuah universitas dengan ragam program keahlian ditawarkan. Namun, kata Iqbal lagi, pada tahun ini juga STIKOM Muhammadiyah Batam segera membuka 2 program studi keahlian berupa prodi basis digital dan sistem informasi. Target kita akan membentuk Universitas Muhammadiyah ASEAN. Dari prodi yang ada, nanti kita 2024 akan terbentuk insya Allah Universitas Muhammadiyah ASEAN. Karena kita memiliki lahan sebanyak 12 hektar di Batu Aji ini. Di universitas nanti ya? Kita pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menginstruksikan kita agar secepatnya membentuk Universitas Muhammadiyah. Dan mungkin programnya lebih banyak lagi ya programnya. Ya, insya Allah ada jurusan kedokteran nanti. Ya, harapan kami ya agar masyarakat, pemerintah, terutama masyarakat, agar bisa membawa adik-adiknya atau saudara-saudaranya maupun anaknya kuliah di kampus STIKOM Muhammadiyah Batam. Mari kita bersama menciptakan alumni atau menciptakan kader-kader, menciptakan sarjana yang tidak pengangguran, bisa bekerja dan wirausaha. Karena program yang kita tawarkan sangat bagus ya Pak ya? Ya, karena kami penawaran program kami, anak-anak kalau mereka wirausaha itu semester 3 mereka udah wirausaha, bisa cari duit untuk uang kuliah bisa didapat sendiri. Kalau untuk bekerja rata-rata semester 4 mereka sudah dijemput oleh perusahaan masing-masing. Kalau untuk pemerintah kami berharap karena kampus Muhammadiyah udah ada 172 seluruh Indonesia, ya pemerintah harus percaya dengan kampus Muhammadiyah. Dan kita optimis ya, universitas bisa terwujud. Iya, ini satu-satunya provinsi yang belum ada universitas, Kepri. Nah, itu maaf Pak, tahun berapa kita akan dimulai? Insya Allah kami masih dalam proses pembentukan universitas, karena harus pembentukan prodi baru dulu. Ya insya Allah 2024 kita sudah ready universitas. Nah, dari semua program kita terapkan, yang unggulannya apa nih Pak sebenarnya? Kalau untuk sementara kita sering identik dengan kampus robotik. Karena dari awal satu-satunya di Sumatera atau di Kepri ini yang jurusan IT yang ada robotiknya. Gitu ya. Nah, justru dengan IT berbasis robotik ini anak-anak kita ya insya Allah tak ada yang menganggur. Gitu ya. Justru mereka bisa bergaji 2 digit dengan keahlian robotik. Jadi mereka tamat dengan gaji 2 digit dengan keahlian robotik.
Pak, dari hasil robotik sendiri yang pernah mengukir prestasi itu di tingkat apa aja? Oh, kita pernah ikut tingkat nasional. Nasional ya. Jadi di Padang waktu itu kita ikut lomba tingkat regional. Dan juara ya? Levelnya masih apa namanya itu nomor 4 gitu. 10 besar lah ya. 10 besar ya. Sekarang lagi dipola lagi untuk apa persiapan untuk lomba apa lagi? Nah, kami karena kita rata-rata pingin industri, jadi kita berharap mahasiswa kita ini implementasi ke industri. Jadi dari info dari kawan-kawan industri, pinginnya anak-anak ini jangan yang bersifat tanding-tanding aja. Karena apa? Kadang-kadang antara tanding sama industri berbeda. Ya, betul. Jadi minta sekarang ini hasil robotik yang bisa dikembangkan di industri gitu. Nah, itu yang kami kembangkan sekarang. Nah, ini kan lebih mengarah ke skill nih Pak ya. Sejauh ini udah kerjasama dengan perusahaan, kita berapa perusahaan yang kita gandeng untuk program-program kayak Learn and Match ataupun program-program teaching factory-nya gitu. Oh, kita ada beberapa industri kecil ya, seperti ada PT Bitwin, ada PT misalnya sekarang mau kerja sama dengan Labtech untuk kerja sama industri robotiknya, dan mahasiswa juga ada pada bekerja di PT mereka dan langsung mereka kembangkan gitu. Dan mereka rata-rata memang belajar robotik ini di kampus sambil bekerja di PT mereka. Pak, kalau serapan untuk lulusan sendiri setiap tahunnya atau setiap angkatan berapa persen? Mungkin udah ada kerjasama dengan perusahaan, sehingga anak-anak sebagian udah terserap di sana. Alhamdulillah kita anak-anak ini pada semester 4 udah pada bekerja semua. Kemudian di semester 6 dan 7 mereka sudah dinaikin level dari perusahaannya. Artinya di sini memperdalam ilmunya lagi Pak ya? Iya, tapi awalnya mereka ada yang belum bekerja, tapi rata-rata di semester 2 dan 4 mereka udah pada kerja semua. Berapa jumlah mahasiswa kita Pak keseluruhannya? Kalau jumlah keseluruhan kita mahasiswanya ada 100 orang, 100 orang yang aktif dan proses gitu. Dan sekarang yang baru 60 ya? Yang baru ini ada 60 mahasiswa, dan ada kemarin prosesnya ada di luar negeri gitu, dari Timor Leste yang kita. Pak, ini satu program, satu prodi, berapa program yang ditawarkan kepada mahasiswa sendiri? Ya, kita sekarang ini memiliki satu prodi teknik informatika. Di dalam prodi itu yang awal saya sebutkan tadi, kita punya 4 bidang. Pertama bidang web, kemudian pemrograman mobile, kemudian jaringan, pembuatan jaringan, pemrograman jaringan, kemudian terakhir adalah robotik. Jadi 4 konsentrasi. Kalau respon masyarakat sejauh ini gimana Pak terhadap Skuter sendiri? Alhamdulillah, kita sudah mencoba dengan versi Facebook kemarin, itu responnya cukup lumayan bagus. Jadi istilahnya kita mendapatkan mahasiswa ini berbasis Facebook kemarin itu, dengan satu prodi kita udah bisa mendapatkan 60 mahasiswa, itu kan cukup lumayan. Jadi makanya kita tahun ini insya Allah akan membentuk 2 prodi lagi, yaitu bisnis digital, karena Kota Batam membutuhkan bisnis digital, kemudian satu lagi itu sistem informasi. Oke Pak, untuk peningkatan kerjasama, dan mungkin ini menyangkut daripada skill anak sendiri. Katanya ada ini ya, ada UMKM yang kita gerakan di Istiqomah. Iya, mulai minggu depan kita sudah mulai menggalakkan UMKM. Jadi training UMKM, karena berhubungan dengan UMKM banyak digital, jadi promosi secara digital, kita akan mengadakan training setiap minggu untuk UMKM se-Kota Batam. Kemudian disupport oleh beberapa organisasi seperti Lazismu, seperti Pemuda Muhammadiyah, seperti IMM, kemudian ada UKM juga Pak ya? Ada UKM, dan kebetulan kita sudah kerjasama dengan BSI Pusat yang akan mensupport kegiatan-kegiatan kita. Artinya anak-anak langsung terjun ya Pak ya? Nah, insya Allah kita berharap dengan kita membina UMKM seluruh Kota Batam, ya dengan sendirinya anak-anak kita harus bisa ikut UMKM agar bisa menghasilkan keuangan. Pak, UMKM itu kan terlepas dari produk. Produk apa sih yang kita rencananya untuk ini? Nah, produk yang akan kita sampaikan adalah, karena kita orang IT, jadi kita memberi fasilitas kepada produk-produk masyarakat, bagaimana bisa mengiklankan, membuat produk dan sebagainya berbasis digital. Kayak ini kan, kayak bentuk desain ya. Untuk desain kita men-training mereka bagaimana bisa menjual berbasis digital, dan kita sendiri memberikan training. Produk kita ya training kepada masyarakat ya. Kalau sejauh ini Pak yang menggunakan jasa kita siapa aja Pak?
Kalau kita yang jelas beberapa beberapa usaha-usaha kecil yang sudah kita bantu dalam usaha mem-Facebookkan atau meng-ads-kan di Facebook, bagaimana cara shooting dan sebagainya. Termasuk mungkin spanduk-spanduk yang ada di Muhammadiyah, mereka yang ini ya. Spanduk-spanduk Muhammadiyah ada karena para UMKM gitu. Pak, rencananya kita ada double ijazah ya. Bisa dijelaskan nggak seperti apa sih double ijazah itu? Oh iya, insya Allah kita kemarin sudah kedatangan tamu dari Universitas Mesinhon UTHM yang kebetulan saya juga lagi proses kuliah S3 PhD di sana. Dan kita sudah sama mereka setuju bahwasanya ada dua kalau ijazah nanti kalau kuliah di Stikom, tapi syaratnya yang bisa berkuliah di Malaysia juga. Jadi ada ijazah dari Stikomnya dan ada ijazah di Malaysianya. Nah, nanti mereka kuliah di Malaysia dan kita akan connect tugas-tugas. Dan materi kurikulum kita udah connect dengan ini ya, perguruan tinggi di Malaysia ya Pak. Nah itu akan kita connect-kan kurikulum mereka dan sama kurikulum kita akan disatukan. Jadi insya Allah tahun depan. Oke Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik dan Istiqomah Muhammadiyah semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.